kedua, kami persilakan kepada Pak Hidayat Nur Wahid yang melalui Zoom. Kami persilakan. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, pimpinan MPR, Pak Ahmad Muzani, dan Gus Jazilul Fawaid, Ibu Reri, dan rekan-rekan narasumber, dan pimpinan fraksi yang hadir, pimpinan kelompok anggota yang hadir, rekan-rekan wartawan semuanya, termasuk tadi tokoh barunya Bung Marlen Erikson Sitompul, dan yang baru diganti Bung Romdani Setiawan, Ibu dari MPR, dan semuanya terhormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, saya melanjutkan yang disampaikan oleh atau pangandikannya Gus Jazilul Fawaid tadi itu yang kolot Yido, aduh ini dan serem ini. Kalau pangandikannya Ronggo Warsito itu kan omongannya begini, amenangi zaman edan, yang pambudi, ora edan, ora keduman. Jadi kan kata beliau tadi, sabegjo begjaning kang lali, kang eling lan waspoto. Ini ya, saya kira saya lanjutkan saja bahwa benar bahwa pilkada itu adalah rezimnya reformasi. Pilkada itu rezimnya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Dan karenanya kalau kemudian dikaitkan dengan NKRI, maka itu menjadi sesuatu yang memang tidak boleh dipisah-pisahkan. Menurut saya begini, dulu tadi sampaikan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, pilkada itu adanya bersama dengan pemilu adanya di undang-undang. Tapi sekarang dengan reformasi itu Undang-Undang Dasar dirubah pasal 22E menghadirkan ketentuan baru tentang undang-undang tentang pemilu. Pasal 22E ayat 1 dan ayat 2 pemilu 5 tahun sekali untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD dan seterusnya. Kemudian Pilpres diatur di pasal 6A ayat 1 dan ayat 2 dan kemudian tentang pilkada itu soko gurunya merujuk pada pasal 18 ayat 4 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang dipilih secara demokratis. Nah, ini semuanya adalah satu bab dalam Undang-Undang Dasar yang diubah. Tetapi ada dua pasal atau dua ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang tidak diubah, yaitu tentang NKRI dan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itulah karenanya sejalan dengan ide reformasi ini, maka sekalipun kedaulatan ada di tangan rakyat, dan rakyat kemudian diberi hak untuk memilih presidennya, termasuk memilih pilkadanya, gubernur, bupati, dan wali kota, tetapi tidak boleh berubah dari kesepakatan, yaitu bahwa seluruh agenda pilkada itu dalam rangka menguatkan NKRI. Tidak justru dalam rangka untuk membelah NKRI, menguatkan federalisme, menguatkan kedaerahan, dan kemudian akan bertentangan dengan prinsip dasar bahwa tadi pilkada itu rezim pemilu itu rezimnya reformasi, reformasi menghadirkan undang-undang dasar menghadirkan ada yang berubah dan tidak dirubah. Yang tidak dirubah diantaranya adalah satu-satunya pasal yang tidak dirubah adalah tentang NKRI. Justru pemilu dan pilkada adalah pasal yang merupakan perubahan. Maka dengan berkaitan ini, maka bila ada yang kemudian, sebentar sebelum ini, kami di pimpinan MPR sudah pernah merembuk gitu ya, waktu dalam salah satu rapat kami, dan kemudian disampaikan kepada pihak KPU, hendaknya atau harusnya dicantumkan dalam visi dan misi calon kepala daerah itu, gubernur, bupati, wali kota, yaitu untuk melaksanakan dan atau sejalan tidak keluar daripada 4 pilar MPR RI. Dan kalau 4 pilar MPR RI tidak keluar dari sana, ya berarti tidak keluar dari NKRI. Nah, sayangnya ini sepertinya belum diakomodasi oleh KPU. Saya berharap ini betul-betul untuk pemilu atau pilkada yang akan datang diakomodasi. Sehingga dengan demikian dia menjadi bagian daripada rujukan ataupun tolak ukur apakah seorang kepala daerah itu diloloskan atau tidak, dipilih atau tidak, tergantung salah satu diantaranya adalah sejauh mana mereka melaksanakan 4 pilar MPR RI, Pancasilanya, Undang-Undang Dasarnya, menjaga NKRI-nya, dan terus menumbuh suburkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, karenanya bila dengan pendekatan ini tidak boleh kemudian ada kepala daerah yang mengkampanyekan untuk ya dalam teraga masih nyebut juga tentang Trisila, Ekasila. Nah itu kan tidak sesuai. Yang kita sepakati itu Pancasila.
tidak ada lagi diperas-peras menjadi tingsila atau menjadi Ekasila, itu harusnya ditegur KPUD atau oleh pihak Bawasda atau pihak. Karena kalau itu kemudian dibiarkan nanti akan merembet nih. Pancasilanya sudah mulai diubah menjadi Trisila Ekasila gitu ya. Jadi kemudian kalau Pancasila sudah mulai diubah dan diutak-atik, Undang-Undang Dasarnya akan lagi nanti diberikan tafsir yang semuanya sendiri. Termasuk NKRI-nya akan menjadi sangat berbahaya. Jadi menurut saya karenanya saya sepakat bahwa sekalipun ini terlambat ataupun agak belakangan, disampaikan oleh Pak Jazul Fawait tadi, maaf yang oleh Mas Muzani, tapi sesungguhnya belum pernah terlambat karena ini mengingatkan semuanya tentang pentingnya sekali lagi bangunan pilkada itu yang merupakan rezim reformasi, dia harus betul-betul sejalan dengan cita-cita reformasi. Di sana ada sepakat untuk NKRI tentang berpancasila, 4 pilar MPRI dan lain sebagainya. Yang kedua, tadi juga sudah disampaikan bahwa pilkada ini adalah wujud kedaulatan rakyat. Itu pasal 1 ayat 2 ya, Undang-Undang Dasar. Karenanya apa yang belakangan terjadi ini menjadi tidak sesuai dengan prinsip pilkada yang adalah rezim reformasi kedaulatan rakyat. Apa itu? Ketika melalui syarat ataupun threshold-nya begitu ya, apakah 15% dari kursi atau itu di tingkat lapangan menjadi masalah. Karena banyak sekali kemudian yang terjadi di mana yang bisa muncul hanya satu pasangan saja. Sementara karena banyak yang kemudian sudah ngeblok kepada satu pasangan. Sementara ada partai yang kemudian sesungguhnya bisa mengajukan, tetapi karena tidak memenuhi syarat 15 kursi 9% misalnya atau 15 kursi 9% daripada jumlah kursi misalnya, dia hanya punya misalnya 5 kursi, tidak terpenuhi sehingga tidak bisa mengajukan. Jadi terlalu banyak yang terbuang. Jadi menurut saya kembali kepada prinsip bahwa pilkada ini adalah kedaulatan rakyat, supaya tidak kemudian terjadi terlalu banyaknya calon tunggal ya, karena kemudian ngeblok dan atau diborong gitu ya. Mestinya kemudian itu diturunkan, apakah 5% saja misalnya sesuai juga dengan threshold atau 4% misalnya sesuai dengan threshold umum yang kita sepakat di tingkat nasional. Jadi saya kira itu juga penting supaya ke depan rakyat jangan katanya kedaulatan rakyat tapi nggak dikasih calon yang baik lebih dipilih. Disuruh apa? Disuruh golput. Golput adalah tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Yang terakhir saya ingin sampaikan tentang tadi juga sudah disampaikan, kedaulatan rakyat ini dalam konteks pilkada tentu adalah agar rakyat itu sehat secara politik. Tapi kalau kemudian sekarang berada di kondisi pandemi, maka semestinya betul-betul dipastikan bahwa pilkada ini tidak kemudian membuat rakyat menjadi sakit. Ya, sakit karena terkena COVID-19. Jadi karenanya penting betul semua pihak termasuk rekan-rekan wartawan untuk menyiarkan agar semua pihak betul-betul ya jujur, serius untuk menghadirkan pilkada yang membawa kepada kedaulatan rakyat, yang membawa kepada kesehatan rakyat, supaya rakyat yang sehat akan kemudian bisa memilih pemimpin yang sehat, yang baik, yang berkualitas. Supaya dengan cara itu maka daerah-daerah kita akan kokoh dan kuat, pilkada kita kokoh dan kuat, Indonesia kita kokoh dan kuat. Dan bila seluruh daerah kokoh dan kuat, NKRI kita juga akan menjadi kokoh dan kuat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.